Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Halija dengan NIM 0704222053. Saya Stambuk 2022. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester peminatan organogenesis yang diampu oleh Ibu Sukria MSc. Nah, langsung saja. Video pembelajaran yang akan saya buat adalah mengenai sistem respirasi. Nah, sistem respirasi atau sistem pernapasan adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas pertukaran gas dalam tubuh, yaitu pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Nah, pada sistem ini mencakup organ-organ seperti hidung, faring, kemudian laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Nah, pokok pembahasan yang akan saya bahas itu mencakup 4 poin. Yang pertama adalah pembentukan divertikulum respiratorium atau tunas paru, kemudian perkembangan laring, lalu perkembangan trakea, bronkus, dan pulmo atau paru, dan yang terakhir adalah maturasi pulmo atau paru. Nah, pertama kali yang akan saya bahas yaitu pembentukan divertikulum respiratorium atau tunas paru. Nah, awal mula tunas paru ini terbentuk itu pada saat Mudigah berusia 4 minggu. Nah, divertikulum respiratorium ini atau tunas paru ini muncul dari bagian ventral usus, yang dimana pada gambar tersebut, nah ini adalah di eye tract ya, di eye tract. Nah, di eye tract ini nantinya akan berkembang menjadi pembentukan usus, berkembang menjadi usus. Kemudian, nah di bagian ventral dari usus inilah yang nantinya akan berkembang menjadi tunas paru. Kemudian munculnya dan lokasi dari si tunas paru ini dipengaruhi oleh peningkatan suatu senyawa. Nah, apa senyawanya? Yaitu senyawa asam retinoat. Nah, asam retinoat ini itu dihasilkan oleh lapisan mesodom di sekitar tunas paru. Nah, jadi ketika adanya peningkatan asam retinoat itu akan menyebabkan bertambahnya faktor transkripsi TBX4. Nah, jadi faktor transkripsi ini adalah suatu protein yang ada di inti sel atau nukleus nantinya akan berfungsi sebagai transkripsi atau penyalinan DNA, RNA, dan mRNA yang digunakan untuk polimerase sel. Kemudian yang sesuai dengan kodenya yang sudah disalin atau sudah ditranslate. Nah, kemudian kode tersebut yang sudah disalin atau ditranslate nantinya akan digunakan untuk pembelahan sel. Nah, dalam kasus ini TBX4 ini itu yang ada di sekitar tunas paru itu nantinya akan membelah menjadi sel baru yang digunakan untuk pertumbuhan tunas paru. Jadi TBX4 ini nantinya akan diekspresikan di dalam endodom tabung usus di tempat tunas usus. Jadi dalam gambar ini itu berada di sini. Kemudian nanti akan diekspresikan di dalam endodom tabung usus ini. Kemudian TBX4 ini itu nanti akan menginduksi pembentukan tunas serta pertumbuhan paru-paru selanjutnya. Nah, kemudian epitel yang melapisi laring, trakea, bronkus, dan pulmo ini berasal dari mesodom. Kemudian kartilago, otot, muskulus, dan jaringan ikat trakea. Kemudian pulmo itu berasal dari mesodom splagmik yang mengelilingi usus depan. Nah, jadi kan perlu teman-teman ketahui bahwa awalnya tunas paru ini kan berada di bagian ventral dari usus depan. Nah, jadi saluran tunas paru dan usus depan ini awalnya menyatu. Nah, kemudian pada masa embriologi ini nanti akan dipisah.
karena nanti jalannya itu akan jalan saluran itu nanti akan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi awalnya tunas paru ini terhubung dengan usus bagian ventral. Kemudian muncullah ridge esophagotrachealis. Kemudian ridge esophagus trachealis ini menyatu. Nah, setelah itu muncullah septum esophagotrachealis. Nah, si septum ini nanti akan membagi usus menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada esophagus bagian dorsal, kemudian bagian kedua itu ada trakea dan tunas paru di bagian ventral. Oleh karenanya, jadi pada manusia dewasa saluran esofagusnya ini atau saluran sistem pencernaan ini nantinya akan berada di belakang. Kemudian saluran respirasinya seperti trakea, bronkus itu ada di bagian ventral. Nah, jadi ini gambarnya ya teman-teman. Jadi ini awalnya kan tunas paru dengan usus itu salurannya awalnya menyatu. Nah, jadi yang ini tunas paru dan gambar yang ini itu adalah usus. Nah, kan teman-teman lihat ini awalnya menyatu ya. Jadi seharusnya mereka ini harus terpisah gitu ya, salurannya menyendiri gitu. Jadi pada awal minggu keempat ini itu terbentuklah trakea esophageal ridge. Nah, setelah terbentuklah trakea esophageal ridge ini, kemudian pada awal minggu kelima itu, nah jadi si saluran ini sudah menyendiri atau terbentuklah. Jadi pada awal minggu kelima ini terbentuklah trakea esophageal septum. Nah, trakea esophageal septum ini itu akibat dari ujung trakea dengan ujung trakea ini itu menyatu dan kemudian seperti ini ya. Ini ujung trakea dengan ujung trakea yang ini itu menyatu. Kemudian ujung usus yang ini dengan ujung yang usus ini menyatu, maka terbentuklah si trakea esophageal septum. Jadi salurannya ini udah hampir menyatu. Kemudian pada minggu kelima akhir salurannya ini, saluran trakea dengan saluran usus ini sudah sepenuhnya terpisah. Jadi ini bagian trakea, yang warna biru ini bagian trakea, dan ini yang warna kuning adalah saluran ususnya, saluran sistem pencernaan, dan kemudian yang ini itu adalah saluran sistem respirasi. Jadi yang awal ini itu adalah trakea dan dua ujung ini, yang ini dan yang ini itu adalah tunas paru. Jadi pada minggu keempat mereka masih menyatu, tapi terbentuklah si trakea esophageal ridge-nya. Kemudian pada awal minggu kelima itu terbentuk trakea esophageal septum. Kemudian pada minggu kelima akhir sudah salurannya itu sudah menyendiri, sudah sendiri-sendiri, mereka sudah terpisah. Tapi pembahasan yang kedua yaitu perkembangan laring, di mana lapisan dalam laring ini itu berasal dari lapisan endodom atau bagian endodom. Kemudian kalau kartilago ini dan otot laring itu berasal dari mesenkim arcus faring keempat dan keenam. Jadi nanti gambarnya akan saya tampilkan. Nah, jadi si arcus faring keempat dan keenam ini nanti akan mengalami poliparase mesenkim yang cepat. Jadi setelah si arcus faring keempat dan keenam mengalami poliparase mesenkim yang cepat, akan terciptalah si aditus laringis. Jadi setelah mengalami poliparase cepat, mesenkim yang cepat,
akan terbentuk aditus laringis atau celah sagital. Jadi si aditus laringis ini akan membentuk celah kecil. Kemudian setelah itu terbentuklah huruf T, berbentuk huruf T. Kemudian mesenkim arcus faring keempat dan keenam ini akan berkembang menjadi cartilago thyroidea, cricoidea, dan arytenoidea. Kemudian setelah itu membentuk kas aditus laringis dewasa yang dapat dikenali. Jadi awalnya itu dia akan berbentuk huruf T. Kemudian berkembang nih menjadi cartilago thyroidea, cricoidea, dan arytenoidea. Setelah itu dia akan membentuk aditus laringis yang sekarang yang dapat dikenali. Jadi yang awalnya dia bentuk T menjadi bentuk kas aditus laringis yang dapat dikenali. Kemudian epitelaring berpoliferasi, kemudian nanti lumennya akan tertutup, lalu akan terjadilah rekanalisasi pada minggu ke-10. Kemudian akan terbentuk recessus lateral atau disebut dengan ventriculum laryngeus. Nah, si recessus ini artinya cekungan ya. Jadi cekungannya nanti ini akan dibatasi oleh lipatan jaringan yang berdiferensiasi. Nah, jaringan apa yang berdiferensiasi? Yaitu plica vocalis dan plica vestibularis. Nah, jadi plica vocalis ini adalah pita suara sejati dan plica vestibularis ini adalah pita suara palsu. Nah, jadi itu nama lainnya ya. Jadi berikut ini adalah gambar dari pembentukan laring. Jadi si cartilago dan otot laring ini terbentuk dari arcus keempat dan arcus keenam. Nah, gambar yang kecil ini adalah si aditus yang celah kecil berbentuk sagital tadi. Nah, dari celah kecil ini dia membentuk seperti huruf T yang tadi sudah saya jelaskan. Setelah itu dari huruf T menjadi aditus yang mudah dikenali pada saat dewasa. Nah, jadi pada terbentuklah si aditus ini pada saat dewasa itu berbarengan dengan terbentuknya si cartilago tadi, cartilago si rutoidea, kemudian cricoidea, dan cartilago arytenoidea. Jadi pada bentuk T ini tadi itu terjadi, ini bentuk T ini pada bagian ini itu terjadi pada minggu ke-6, kemudian pada bagian ini pada aditus yang mudah dikenali pada dewasa ini itu terjadi pada minggu ke-12. Kemudian si arcus keempat itu dipersarapi oleh cabang nervus ke-10 yaitu nervus laryngeus superior. Kemudian pada arcus ke-6-nya itu juga dipersarapi oleh cabang nervus yang ke-10 tetapi oleh nervus laryngeus recurrens. Begitu ya teman-teman. Nah, pokok pembahasan selanjutnya pada poin ketiga yaitu perkembangan trakea, bronkus, dan pulmo. Jadi pada awal minggu ke-5 kehamilan, tunas paru akan membesar membentuk bronkus primer kanan dan kiri. Nah, yang pada gambar ini yang kanan dan ini yang kiri. Jadi tunas primer kanan, yang ini tunas primer kanan itu akan membentuk 3 bronkus sekunder. Nah, jadi 1, ini 1, 2, dan 3. Jadi membentuk 3 bronkus sekunder. Jadi tunas primer kanan nanti akan membentuk 3 bronkus sekunder. Kemudian tunas primer kiri itu akan membentuk 2 bronkus sekunder. Nah, ini 1, 2. Dan ini masing-masing tunas primer kiri dan kanan itu berbeda bronkusnya, jumlah bronkusnya. Jadi
tunas paru primer kanan dan tunas paru primer kiri ini nanti akan berbeda jumlah bronkusnya. Kemudian pada tunas primer kanan ini kan dia jadi pada tunas primer kanan ini akan membentuk 3 bronkus sekunder. Nah, ini menandakan artinya itu akan membentuk 3 lobus di paru, seperti bisa dilihat seperti gambar di sampingnya. Nah, ini yang dikatakan 3 lobus paru. Jadi ini 1, ini 2, 3. Kemudian pada tunas primer kiri itu kan akan membentuk 2 bronkus sekunder. Nah, ini artinya menandakan akan membentuk 2 lobus di paru. Nah, 2 lobus paru itu yaitu yang ini bisa dilihat di gambar sebelahnya. Nah yang ini 1, 2. Nah, itulah 2 lobus di paru. Kemudian bronkus sekunder itu akan membelah berulang-ulang. Nah, jadi setelah pada tunas primer kanan itu membentuk 3 bronkus sekunder, dan pada tunas primer kiri itu akan membentuk 2 bronkus sekunder. Nah, jadi si bronkus sekundernya nanti akan membelah lagi menjadi nanti si bronkus sekunder ini akan membelah lagi secara berulang-ulang. Nah, jadi si bronkus sekunder ini akan membelah berulang-ulang secara dikotomi, membentuk 2 bronkus tersier sebelah kiri atau disebut dengan bronkus segmentalis kiri, kemudian membentuk 8 bronkus tersier di sebelah kanan, jadi 8 bronkus tersier kanan. Kemudian di akhir minggu ke-6 telah terbentuk sekitar 17 subdivisi bronkus. Setelah itu sebelum percabangan bronkus mencapai bentuk akhir, terbentuklah 6 cabang tambahan selama kehidupan pasca Natal. Kemudian percabangannya diatur oleh interaksi epitel. Nah, jadi percabangan bronkus ini diatur oleh interaksi epitel mesenchyme antara endodem tunas paru dan mesodem splagnik yang mengelilinginya. Jadi pada gambar yang bagian A yang ini itu terjadi pada minggu ke-5, kemudian pada gambar B itu terjadi pada minggu ke-6 kehamilan, dan gambar yang C yang terakhir itu terjadi pada minggu ke-8 kehamilan. Nah, jadi seiring dengan bertumbuhnya ke arah kaudal dan lateral si tunas paru ini, jadi si tunas paru nanti ini akan meluas ke arah rongga tubuh. Kemudian ruang untuk paru itu disebut atau dinamakan dengan kanalis pericardio-peritonealis yang ditemukan di sisi kanan dan kiri usus depan dan dipenuhi oleh tunas paru yang terus meluas. Jadi ruang untuk paru itu namanya kan kanalis pericardio-peritonealis. Nah, si kanalis ini nanti diisi atau dipenuhi oleh tunas parunya, tunas paru yang terus meluas. Kemudian si kanalis pericardio-peritonealis ini nanti akan terpisah dari rongga peritoneum dan perikardium oleh lipatan pleura perineal dan lipatan pleuroperikardial yang menyisakan ruangan. Nah, ruangannya itu disebut dengan rongga pleura primitif. Kemudian mesodem yang melapisi luar paru itu disebut dengan pleura ficellaris. Kemudian mesodem somatik yang melapisi dinding tubuh bagian dalam itu disebut dengan pleura parietalis. Jadi mesodem somatiknya yang melapisi dinding tubuh bagian dalamnya itu disebut dengan pleura parietalis. Kemudian ruang antara pleura visceralis dan parietalis ini disebut dengan rongga. Ini gambarnya yang telah saya jelaskan tadi. Inilah yang dinamakan kanalis pericardio-peritonealis.
ruang untuk paru ya, namanya kanalis perikardioperitonealis. Nah kemudian, ini bagian si tunas parunya. Jadi si tunas paru nanti ini akan membelah, si tunas paru ini akan membelah terus menerus. Kemudian si kanalis ini nanti akan terpisah menjadi rongga peritoneum dan perikardium. Kemudian, kita bergeser. Nah inilah yang dinamakan dengan pleura visceralis. Nah si pleura visceralis ini yang melapisi mesodem, yang melapisi luar paru. Nah sedangkan ini bagian ini pleura sedangkan ini bagian pleura parietalis. Inilah yang melapisi dinding tubuh bagian dalam. Kemudian ruang antara si pleura visceralis ini dan pleura parietalis ini itu namanya rongga pleura. Nah ini rongga pleura. Nah di bagian gambar ini, nah inilah yang dinamakan dengan rongga pleura. Ini rongga pleura. Nah pokok pembahasan selanjutnya yaitu maturasi pulmo atau pematangan paru. Nah, jadi pada maturasi pulmo ini ada 4 periode maturasi pulmo atau pematangan paru. Yang pertama itu adalah periode pseudoglandular. Kemudian yang kedua itu ada periode kanalikular, dan yang ketiga adalah periode saccus terminalis, dan yang keempat adalah periode alveolar. Ini adalah tabel dari masing-masing periode pada masing-masing periode maturasi paru, di mana periode pseudoglandular ini terjadi pada 5-16 minggu kehamilan, di mana pada periode ini itu percabangan berlanjut membentuk bronchiolus terminalis, tidak terdapat bronchiolus respiratorius atau alveolus. Jadi pada periode ini hanya terbentuk bronchus terminalis saja, tidak terdapat bronchus respiratorius atau alveolus. Kemudian pada periode yang kedua yaitu periode kanalikular, itu terjadi pada 16-26 minggu kehamilan. Nah di sini itu yang terjadi adalah pada setiap bronchus terminalis itu akan membelah menjadi 2 atau lebih bronchiolus respiratorius, yang kemudian membelah lagi menjadi 3 hingga 6 ductus alveolaris. Yang kemudian selanjutnya periode yang ketiga yaitu periode saccus terminalis, di mana terjadi pada minggu ke-26 kehamilan hingga lahir, di mana pada periode ini itu saccus terminalisnya atau nama lainnya itu alveolus primitif itu terbentuk. Jadi pada periode saccus terminalis ini saccus terminalis atau alveolus primitif ini terbentuk dan dan kapilernya ini membentuk kontak erat. Jadi si kapiler ini sudah terhubung oleh si saccus terminalis pada paru-paru ya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu periode alveolar. Ini terjadi pada 8 bulan hingga masa kanak-kanak. Jadi ini terjadi pada pasca natal ya, setelah kelahiran. Jadi si alveolus ini alveolus matur. Jadi alveolus setelah terjadi pematangan telah memiliki kontak epitel endotel atau kapiler yang sempurna. Jadi dengan kata lain mereka ini sudah menyatu lah, sudah membentuk vaskularisasi pada paru-paru. Nah selanjutnya lebih terperinci pada periode pseudoglandular ini yang seperti saya jelaskan tadi, itu terjadi pada 5-16 minggu kehamilan. Terjadi pada 5-16 minggu kehamilan. Kemudian pada periode pseudoglandular ini tidak bisa terjadi respirasi, karena yang terbentuk pada periode ini yaitu hanya bronchus terminalis. Nah, bayi yang lahir pada fase ini kemungkinan besar atau sudah pasti tidak dapat bertahan hidup.
Ya karena komponen yang diperlukan untuk sistem respirasi ini belum terbentuk sepenuhnya, hanya terbentuk bronchioles terminalis saja. Nah, selanjutnya yaitu periode kanalikular. Nah, pada periode ini itu terjadi pada minggu ke-16 sampai ke-26 kehamilan. Jadi pada periode kanalikular ini segmen kranialnya itu maturisasinya lebih cepat daripada segmen kaudal. Nah, kemudian sel bronchioles respiratoriusnya itu kubus dan mulai membentuk sel gepeng tipis. Nah, hal inilah yang menyebabkan bisa terjadi respirasi. Jadi, bronchioles terminalis ini nanti akan membelah lagi menjadi 2 sampai lebih bronchioles respiratorius. Kemudian si bronchioles respiratorius ini akan membelah lagi menjadi 2 sampai 6 ductus alveolaris. Nah, bayi yang lahir pada fase ini itu masih memungkinkan untuk bertahan hidup. Karena apa? Karena komponen-komponen yang digunakan untuk pernapasan itu sudah ada, seperti bronchioles terminalis, kemudian ada bronchioles respiratorius dan ductus alveolaris. Tetapi kemungkinan bayi yang lahir itu tidak bertahan lama, tetapi masih bisa hidup, gitu ya. Selanjutnya yaitu periode sakus terminalis, di mana pada periode ini banyak terminal sakular yang berkembang, kemudian epitelnya ini menjadi lebih tipis. Jadi kan yang awalnya dia kuboid ya, kubus, dan jadi dia nanti akan berubah menjadi epitel yang lebih tipis. Kemudian kapilernya itu mulai menonjol ke dalam rongga alveoli, artinya kapiler ini nanti akan kontak ke dalam rongga alveoli atau berhubungan gitu ya. Kemudian pada embrio berusia 26 minggu, sakus terminalisnya itu dilapisi oleh sel epitel squamous. Jadi pada embrio berusia 26 minggu, si sakus terminalisnya ini dilapisi oleh epitel squamous yang berasal dari endodom atau pneumosit atau sel epitel alveoli tipe 1. Kemudian pertukaran gasnya itu terjadi antar pneumosit tipe 1. Lalu di antara sel epitel squamous terdapat sel epitel secretory. Jadi di antara sel epitel squamous itu terdapat sel epitel secretory atau pneumosit atau sel epitel alveoli tipe 2. Kemudian sel epitel alveoli tipe 2 ini itu menghasilkan surfaktan. Nah, surfaktan ini nanti akan dibahas di selanjutnya ya. Nah, selanjutnya itu ada fetus atau bayi yang lahir pada usia 24 sampai 2 minggu mungkin bisa bertahan bila mendapatkan perawatan intensif. Jadi di sini itu bayi prematur ya. Jadi bayi prematur yang berusia 24 sampai 26 minggu itu jika lahir itu kemungkinan bisa bertahan hidup, tetapi harus dilakukan perawatan intensif. Periode selanjutnya yaitu periode alveolar. Nah, periode alveolar ini terjadi pada minggu ke-32 kehamilan sampai 8 tahun. Jadi ketika kehamilan dan setelah lahir. Jadi alveoli mulai terbentuk pada minggu ke-32 kehamilan. Kemudian epitel pelapis sakus terminalis ini, jadi epitel pada sakus terminalis itu berubah menjadi lapisan epitel squamous yang sangat tipis. Kemudian pneumosit tipe 1 menjadi tipis dan menunjang kapiler masuk ke sakus terminalis. Pneumosit tipe 1 ini menjadi tipis, kemudian menunjang kapiler masuk ke sakus terminalis. Kemudian sakus terminalis nantinya itu akan menjadi ductus alveolaris. Jadi sakus terminalis itu akan berubah menjadi ductus alveolaris. Kemudian 90% alveoli itu akan matang pada postnatal. Pada usia 8 tahun, kurang lebih 300 juta alveoli akan komplit terbentuk. Jadi
si alveol ini akan komplit ya, atau semua terbentuk itu pada usia 8 tahun. Nah, berikut ini gambar yang saya tampilkan adalah gambar yang terkait dengan 4 periode tadi yang saya jelaskan, yaitu periode pseudoglandular, kemudian ada kanalikular, kemudian periode sakus terminalis, dan periode alveol. Nah, di sini saya akan membahas mengenai surfaktan. Surfaktan itu tadi yang dihasilkan oleh pneumosit tipe 2. Jadi si pneumosit tipe 2 ini kan jadi pneumosit tipe 2 ini mensekresikan suatu campuran fosfolipid yang disebut dengan surfaktan. Jadi surfaktan ini berasal dari campuran fosfolipid yang disekresikan oleh pneumosit tipe 2. Kemudian produksi si surfaktan ini akan terus bertambah selama periode sakus terminalis dan pada saat kehamilan. Fungsi dari surfaktan ini sendiri adalah untuk mengurangi tegangan permukaan pada antarmuka udara ke alveoli dan memfasilitasi berkembangnya sakus terminalis. Jadi fungsi surfaktan ini adalah untuk mengurangi tegangan permukaan pada antarmuka udara alveoli dan memfasilitasi berkembangnya sakus terminalis. Kemudian fetus akan mengalami distres napas bila kekurangan surfaktan. Jadi surfaktan ini sangat penting ya pada sistem respirasi. Surfaktan diproduksi sejak minggu ke-20 kehamilan. Kemudian jumlah kecukupan sakus terminalis, perkembangan pulmo dan surfaktan akan menentukan ketahanan pada bayi yang prematur. Jadi surfaktan inilah yang menentukan perkembangan si pulmo pada saat bayi tersebut prematur. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.